Terima kasih para peserta sekalian. Ada yang kita renungkan peluang 5 tahun ke depan untuk mempersiapkan, membekali usia produktif sehingga mampu mendorong laju ekonomi dan mengatur kesehatan ibu dan anak untuk meraih bonus demografi. Baik para peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita ikuti berikutnya adalah paparan yang kedua tentang gerakan Nahdliyin dalam upaya meningkatkan perilaku bersih dan sehat di masa pandemi. Kami persilakan kepada yang terhormat Dr. Haji Edi Suyanto, spesialis forensik SH. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum. Sudah dengar, Bu? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar, Dokter? Sudah dengar, nggih. Terima kasih. Sudah, iya, suaranya. Ya, jelas, nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nyai Khofifah, Bu Gubernur, Ibu Nyai Masrur Rawakib, Ketua Muslimat PWNU, pembicara pertama Pak Teguh dari Kepala BKPPN. Kami dari Satgas PWNU akan melakukan presentasi kaitannya yang diminta tentang upaya peningkatan ketuhanan keluarga di masa pandemi. Terus, slide terus ya. Halo, slide terus ya. Monggo slide-nya. Gugus tugas COVID-19 PWNU punya agenda, yaitu agendanya menghijaukan Jatim. Dan saat ini kan Jatim ini diisukan sudah hitam kelam, gelap. Ya, walaupun isinya banyak orang NU sama muslimat, hijau sebenarnya. Ya, ada yang hitam sebenarnya. Ya, hijau semua. Jadi kita diberi amanah sama tokoh-tokoh kiai sama punyai, saya diminta untuk bagaimana Jatim yang dulunya hijau royo-royo tetap harus hijau. Terus lanjut Mas. Ini sesuai dengan arahan Presiden pada Kamis tanggal 12 Juni, waktu itu di hadapan Ibu Gubernur yang disarankan bukan hanya untuk Ibu Gubernur, tapi sebenarnya untuk seluruh warga NU, warga Jawa Timur, dan orang Jawa Timur itu 80% orang NU. Jadi betul-betul arahan Presiden itu betul-betul bagaimana masalah Jawa Timur ini harus ditangani oleh orang-orang Jawa Timur sendiri. Maka dia mengajak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Nahdlatul Ulama, ayo kita melakukan gerakan-gerakan itu. Ya, macam-macam ada gerakan-gerakan itu, salah satunya gerakan 3T, tracing, treatment, dan testing. Dan ada gerakan-gerakan untuk yang lain, ada plan A, plan B, itu yang diminta Pak Presiden, harapannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya bisa menyelesaikan Jawa Timur Joro-Joro. Terus lanjut. Terus Mas. Monggo terus. Nah, ini seruan dari Mbah Yai kita. Mbah Yai kita juga pernah prihatin Pak Mbah Yai Ma'ruf terhadap Jawa Timur. Karena dia sangat prihatin, maka dia memberikan seruan kepada seluruh dunia, khususnya warga NU di Jawa Timur dan Jawa Timur, dia membuat 4 kunci untuk melawan COVID menurut dia, yaitu iman, imun, aman, dan amin. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Teguh tadi, ya sudah terangkum di situ ada 4 kunci ini. Memperkuatkan keimanan, kalau imannya kuat, imunnya bagus, kalau imunnya bagus, aman, kalau aman bisa menyelesaikan masalah dengan kata-kata amin, alhamdulillah. Terus Mas, lanjut. Nah, sebelumnya balik lagi Mas, balik ke bablasan. Nah, Satgas NU Jawa Timur ini dengan tagline-nya adalah tagline menghijaukan Jatim, itu tugas pokoknya. Tagline-nya itu. Nah, tugas yang diikhtiarkan kepada saya yang oleh Kiai disuruh bagaimana membangun 4
yaitu membangun 4 masalah, yaitu yang pertama membangun disiplin, kedisiplinan, ya ini aku nggak bisa masuk. Membangun kedisiplinan, yaitu membangun disiplin, membangun pola hidup, membangun daya tahan. Daya tahan itu maksudnya daya tahan ekonomi, daya pangan, dan yang lain-lainnya. Jadi itulah yang 3 itu yang diarahkan kita, jadi kita akan membangun seperti itu Bunyai. Jadi nanti kita membangun disiplin, membangun pola hidup baru, new era itu, kemudian membangun daya tahan ekonomi, sosial, budaya, dan yang lain, kita harus mempertahankan itu. Terus Mas, pola pikirnya, terus, lanjut slide-nya, slide lanjut. Halo, slide-nya lanjut. Halo. Nah, ini pola pikirnya yang kita lakukan. Jadi pola pikirnya yang kita rencanakan. Di sini ada 3, ada bagaimana kita dari zona merah menjadi zona hijau. Ada 3 subjek, ada 3 pokok subjek ini adanya ya, harus peran aktifnya kerjanya dengan gubernur, ada Pak Pangdam, Kapolda, BIN, dan Bupati Wali Kota itu harus utamanya, subjeknya di sana. Yang punya tanggung jawab utamanya di sana. Kita harus bekerja sama ke sana. Maka saat ini betul gubernur harus punya tanggung jawab. Kemudian objeknya kita mencoba banyak di NU, tapi kita mencoba tentang pesantren, sekolah madrasah, masjid, dan keluarga, Nahdlatul Ulama. Yaitu dengan metode apa? Metodenya nanti kita lakukan sosialisasi, edukasi, kita legislasi, koordinasi, tujuan akhirnya adalah membuat zona hijau. Itu yang penting urusannya. Itulah pola pikir yang kita lakukan. Jadi tidak keluar fokusnya pada itu saja. Nanti ada banyak lembaga, banyak badan yang ikut bekerja di sana. Terus lanjut Mas. Halo. Lanjut slide-nya lanjut. Halo. Nah, ini alur kerjanya. Jadi Satgas bikin alur kerja. Ini yang sesuai fokus tadi yang diharapkan, yaitu masalah pesantren dan sekolah. Ini yang penting sekali untuk NU. Ini harus dipegang. Karena apa? Kami nanti akan membangun suatu Satgas di pondok pesantren. Nah, yang bertanggung jawab di sana ada 2 lembaga RMI dan Ma'arif. Jadi harus mempersiapkan betul pesantren itu RMI, sekolah-sekolah Ma'arif. Nanti di situ juga ada muslimat boleh masuk ke situ yang bicara tentang sekolah. Yang kedua fokus pada masjid musola. Ini ada lembaga takmir NU. Jadi masjid-masjid yang sekarang betul-betul harus masjid yang sarana prasarana bersih, tempat wudhunya bersih. Kemudian kalau mau sholat itu boleh sholat di masjid, tidak apa-apa. Yang penting harus protokol kesehatan. Ya harus berjamaah, harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, fokus kita juga ke keluarga. Ya ini keluarga ini intinya di LKK, tetapi sebenarnya ada banyak yang di situ bisa masuk, bisa muslimat, fatayat, ibnu, dan bisa masuk ke situ. Dan itulah yang bagaimana membangun suatu keluarga yang maslahah, yang tangguh dan tanggap. Terus lanjut, slide-nya lanjut. Nah, ini metode kerjanya. Tadi sudah dikatakan. Metode kerjanya melalui sosialisasi. Ya, kita melakukan sosialisasi. Dalam melakukan sosialisasi, kita sudah membangun suatu jejaring. Ya, muslimat sudah punya jejaring. Jejaringnya luar biasa. Ada nanti program Siklani. Jadi membangun sistem informasi dan komunikasi dibangun. Dan itu sosialisasinya sekarang kan sudah mulai tidak bisa dengan langsung tatap muka, pakai webinar. Maka sistem itu harus dibangun. Jadi Bunyai sudah pinter semua pakai Android. Nanti kita harus melakukan sistem sosialisasi itu. Dan kita bangun komunikasi yang efektif, efisien, yang baik kemana. Kemudian melakukan edukasi. Ya, itu pendidikan kalau ada di pengajian atau ada tiba atau apa, ada edukasi. Dan nanti perlu legislasi. Legislasi itu ada komitmen, jadi ada aturan hukum, ada prosedur,
ada panduan dan protapnya. Nanti kita bangun, kita bentuk. Nah, terus lakukan koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Ya salah satunya dengan KKBN. Dan ini penting sekali. Dan bersama-sama, karena mungkin di KKBN itu punya membangun sistem komunikasi sudah bagus. Maka kita pinjam aja di KKBN. Tetapi orang-orangnya orang-orang NU. Saya kira orang BKKN akan bersedia untuk melakukan itu, koordinasi dan mensinergikan program itu. Oke. Terus itu metode kerjanya. Lanjut, Mas. Nah, sekarang kita lebih fokus kembali lagi. Tadi ke pengertian kembali lagi. Nah, kita sekarang membahas tentang keluarga. Ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang 52 yang disebut ketahanan keluarga itu yaitu ketahanan fisik, ketahanan psikologis, ketahanan sosial ekonomi, dan ketahanan sosial budaya dan yang lain. Itu ada undang-undangnya, ada landasannya, ada dasar hukumnya ada. Jadi kalau sudah ada landasan hukum, pasti sudah ada petunjuk-petunjuknya, ada pedomannya, ada panduannya. Pasti saya yakin di KKBN sudah membuat. Nah, kita kalau sudah punya, ya kita sinergikan, kita cocokkan dengan program panduan kita. Terus lanjut, Mas. Nah, ini ke perkembangan COVID saat ini ya sudah masih tinggi. Terus saja, nggak usah dibahas. Ini COVID masih banyak, masih tinggi. Terus lanjut di Indonesia, lanjut. Nah, ini kemampuan rumah sakit di Jawa Timur ini sekarang kualan. Ya. Jadi agak susah karena terlalu banyak yang sakit. Maka kita perlu muslimat punya peran. Nah, muslimat sendiri kan juga punya rumah sakit. RSI NU, RSI NU, itu sekarang kualan punya. Jadi banyak sekali. Maka perlu programnya muslimat agar jangan sampai masuk jadi orang sakit. Kenapa? Nah, di situ yang bisa masuk rumah sakit yaitu yang perawatan intensif. Ya, sebenarnya yang paling intensif itu tidak begitu banyak. Yang paling banyak itu adalah orang-orang yang sehat tapi tidak mempunyai positif tapi sehat. Nah, itu perlu isolasi mandiri. Nanti akan diatur bagaimana jangan sampai terjadi masalah-masalah di masyarakat itu, maka fungsi muslimat adalah penting untuk bagaimana itu perlu isolasi mandiri, tidak perlu rumah sakit dan perlu diatur. Dan nanti teman-teman kader-kader muslimat yang mengatur bagaimana memberikan ketahanan makan dan yang lain-lainnya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman lembaga kesehatan NU, ada rumah sakit NU akan diajari nanti bagaimana dan nanti agar tidak ada diskriminasi lagi. Jadi penyakit COVID itu bukan penyakit yang jelek karena itu memang itu adalah wabah. Jadi bukan penyakit yang ya karena misalkan perbuatan yang karena minuman keras atau karena zina, itu bukan, ini penyakit yang memang harus kita tangani bersama-sama. Beda dengan penyakit HIV/AIDS, itu pasti penularannya melalui perzinahan. Makanya dulu kita tutup sama-sama tempat-tempat itu. Ini kemampuan di rumah sakit kita saya sudah sedikit sekali karena terlalu banyak gitu. Maka peran muslimat penting. Terus lanjut slide. Ya. Inilah konsep yang dikatakan Bunyai tadi, Bunyai Mas Wiro, rantai konsep penurunan COVID itu kaitannya dengan ketahanan keluarga, di mana ini ada kaitannya dengan kapasitas rumah sakit kita sudah tidak mencukupi, banyak dokter-dokter yang sudah meninggal juga banyak dan susah nanti. Maka perlu adalah ketahanan individu. Jadi dimulai individu dulu ditahankan. Jadi bapaknya, anaknya, ibunya, keluarga yang dalam satu keluarga itu harus ketahanan individunya yang ditambahkan. Kalau ketahanan individu kuat, maka ketahanan keluarganya pasti kuat. Kalau ketahanan keluarganya kuat, pasti ketahanan masyarakatnya itu kuat. Kalau itu kuat, maka ketahanan negaranya kuat. Makanya penting intinya adalah di keluarga dan individu-individu itu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Terus lanjut. Nah, ini ketahanan yang alukan ketahanan ekonomi. Ada ketahanan ekonomi yang perlu. Tadi Bu Mas Wiro, selain ketahanan, maka ketahanan ekonomi harus
dikelola dengan bagus. Yaitu nanti ada di situ, nanti ada asuransi kesehatan. Maka kita muslimat sudah punya rumah sakit, jadi tidak masalah untuk kesehatan. Ketahanan psikologis yaitu menjaga keharmonisan keluarga. Ya, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Tadi Pak Teguh sudah mengatakan adanya perhatian kehangatan antara anak dan ya, suami istri dan keluarga di situ. Suami istri menghindari perselisihan yang khusus. Yang kedua ketahanan ya terus jadi suami istri punya waktu khusus bersama dengan anak-anak. Yang kedua terusnya ketahanan sosial budaya, hukum dan agama. Ini penting. Jadi saling gotong royong misalnya. Kalau disebutkan 3 itu budaya, hukum dan agama, sebenarnya kalau jelas itu gotong royong. Bagaimana membangun gotong royongan di antara kita di sana. Setiap keluarga menjalankan ini harus selalu. Terus lanjut slide terusnya. Nah, ini asalnya ketahanan keluarga, ada ketahanan fisik, itu secara kesehatannya, bagaimana rumah, kebablasan fisik, ya ketahanan fisik, itu menjaga kesehatan dan kebersihan kesehatan, ada ketahanan sosial, psikologi, ketahanan sosial, ya inilah presentasi yang susah untuk dilakukan karena tidak cocok hati ini sehingga. Jadi ada 3 ketahanan fisik, ada ketahanan sosial, ketahanan psikologi. Ini yang diutamakan oleh nanti yang diutamakan fisik itu pakai menjaga kesehatan, rumahnya bersih, bagus, pangan, sandang itu harus kuat. Kalau sosial itu yaitu hubungan antara sesama agama, efektif, efisien, bagaimana komitmen gotong royong. Kalau psikologis itu emosinya dijaga betul. Konsep bagaimana konsep dirinya, kepeduliannya suami istri memahami betul bahwa masalah ini bukan masalah keluarga, itu masalah masyarakat, dipahamkan. Anaknya, istrinya, suami jadi saling komunikasi kehangatan keluarga, keharmonisan keluarga yang dijaga. Terus lanjut Mas. Nah, ini terus lanjut. Nah, ini dampak-dampaknya COVID, ada ketahanan keluarga. Ada dampak sosial, hubungannya, dampak ekonomi, dampak pendidikan, beradaptasi dengan teknologi, sekarang sekolahnya sudah berbeda, itu dampak-dampak dari itu akan banyak sekali, yaitu dampak sosial itu kalau ada physical distancing, harus disiplin tadi ya semuanya. Terus lanjut. Nah, ini ada dampak psikologis, itu terjadi krisis. Ya, krisis ditandai dengan secara tiba-tiba ini menjadikan orang berpikiran yang negatif lah gitu ya. Tadi sampai ada yang mau bunuh diri. Sebenarnya ada yang sudah bunuh diri ya. Oleh efek tadi menekan ketidakpastian, jadi secara umum seseorang tidak tahu kekhawatiran kondisi kapan berakhir, kapan bisa kembali normal ke kantor, banyak sekali permasalahan-permasalahan. Ada loss control di sini. Jadi oleh karena itu banyak kematian yang disebabkan oleh COVID, memicu munculnya stres. Semakin tinggi stres seseorang, semakin besar seseorang itu tidak patuh terhadap aturan. Jadi aturan kenapa tidak diatur, diikuti, karena stres. Makanya kita tadi bangun disiplin, pola hidup, dan lain-lain. Terus lanjut. Nah, ini saran untuk aspek landasan egalitas untuk komitmen gender meliputi suami istri dalam mengelola dalam kehidupan keluarga harus terbuka. Jadi suami istri tidak boleh tertutup. Memang kalau memang ada misalkan di PHK atau pendapatan kurang, harus terbuka. Harus sama suami istri harus terbuka. Nggak boleh tutup-tutupi, karena keterbukaannya banyak komunikasi itu jadi baik. Suami istri juga membuat komitmen perencanaan untuk masa depan. Yakinlah bahwa setelah ujian ini, saya yakin insya Allah setelah memberikan ujian pasti akan lebih baik. Dan itu harus direncanakan betul. Tadi ya kata-kata bonus demografi tadi. Penting sekali adanya komitmen, adanya keterbukaan terhadap khususnya keuangan di masa pandemi ini. Ya, COVID harus dikelola dengan baik, jangan boros. Ya biasanya nyun sewu
Bunyai yang biasanya beli baju satu bulan sekali sudah usah beli baju aja, baju yang lain itu nggak usah melencet dulu, nggak usah apa, itu harus dikelola gitu, tata kelola keluarga yang baik gitu, yang masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah harus dikelola dengan baik. Saya yakin bahwa masalah ini akan selesai. Terus lanjut Mas. Halo. Lanjut slide-nya terus. Nah, jadi seperti itu. Terus lanjut slide-nya. Nah, jadi saran pada ketahanan ekonomi jika itu tidak ada penghasilan tetap, misalkan adanya misalnya di pendapatannya sedikit menurun, bahkan di PHK dan usahanya ditutup, ini dampaknya itu akan ada keluarga miskin baru yang banyak. Oleh karena itu, kita konsep sedekah, saling memberi, saling menolong. Untuk muslimat saya kira sudah punya jaringan. Nanti LTS setelah ini ada rencana tindak lanjut bagaimana orang yang jatuh itu yang jangan sampai jadi miskin, kita bantu. Jadi nanti kita punya sistem jejaring muslimat, ada konsep keuangannya, ada konsep UKM baru yang kita bangun. Ya. Terus giliran PHK ini memutuskan kerja dan yang lainnya, emosi mengalami ini sekitar keadaan penuh dan ada ketidakpastian, banyak tekanan-tekanan, mencari yang kita harus mencari yaitu apa? Mencari pekerjaan baru dengan berbasis pemberdayaan orang-orang NU, khususnya ibu muslimat. Saya yakin ibu muslimat itu luar biasa, tangguh. Kalau tidak ada muslimat, rumah sakit NU tidak terbangun. Dan saya terima kasih. Dan rumah sakit NU itu karena jerih payahnya muslimat. Terima kasih. Muslimat luar biasa. Maka tantangan kita sekarang adalah jangan sampai ada orang miskin baru. Bagaimana? Jangan sampai ada orang jatuh miskin, jatuh sakit. Itulah program muslimat ke depan. Terus lanjut. Ya, terus ya, Mas. Halo. Nah, ini saran untuk ketahanan psikologis. Ya. Jadi bagaimana masyarakat yang sedang tertekan, stres, post-traumatik, macam-macam simptomnya, gejala macam-macam. Ada ketakutan, ada stres, ada curiga berlebihan, orang asing, dan macam-macam lah ya. Tidak tindak kekerasan di rumah tangga, kecemasan, khawatir karena virus menjangkiti keluarganya, ketakutan atas infeksi, frustasi, bosan, dan itu menekan kita terus-menerus. Makanya harus kurangi post traumatic stress. Dengan apa? Dengan pendekatan psikologis. Saya kira muslimat adalah orang yang nomor satu yang bisa. Nanti kita bikinkan pedoman panduan. Mungkin kita bisa nyontoh pedoman-pedomannya BKKBN, di Fakultas Kedokteran juga ada Fakultas Psikologi juga ada. Kita jadikan satu, kamu bersama UKAS untuk muslimat, pendekatannya bagaimana. Saya kira ada. Nanti kita bikin itu rencana tindak lanjut. Terus, lanjut slide-nya. Ya, ini saya kira tadi sudah disampaikan pandangan Islam, saya kira ini sudah pintar mempunyai, tidak usah dijelaskan. Ya, pokoknya ujian itu tidak akan terus-menerus, pasti akan selesai. Kapan selesainya? Allahumma kita harus banyak berdoa, banyak zikir, banyak sedekah, banyak bermunajat kepada Allah, sholat malam, agar segera cepat-cepat masalah ini diselesaikan ya Allah. Insya Allah di akhir ini nanti setelah ini pasti ada kemudahan. Saya kira terus terima kasih. Saya kira cukup dari itu. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ini sudah. Terima kasih, Dap. Bapak Ibu sekalian, untuk efektivitas waktu, ini ada sekitar ratusan yang ada di chat pertanyaan ini, dan juga ada beberapa ini yang melambaikan tangan. Namun demikian, kami mohon maaf, ini sebentar lagi Ibu Gubernur juga akan masuk, oleh karena itu
pertanyaan-pertanyaan ini akan kami share di sini sehingga nanti narasumber bisa langsung menjawabnya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini jumlahnya sekian, monggo nanti narasumber terserah menjawabnya. Kita share pertanyaan-pertanyaan dari chat itu. Untuk sekedar menunggu, ini masih kita mau masukkan yang pertanyaan itu. Ada salah satu pertanyaan juga di sini yang ingin kami sampaikan, bahwa apa yang harus diantisipasi oleh Muslimat Nahdlatul Ulama agar bonus demografi ini tidak menjadi bencana demografi. Mungkin dari Bapak Karyanto dari BKKBN. Sementara sambil nunggu pertanyaan yang kami rekap untuk di-share ini. Halo, mungkin nunggu Pak Teguh, saya dulu boleh Bunyai. Halo, monggo Dok, monggo silakan Dok, monggo. Jadi pertanyaan itu luar biasa. Jadi bonus demografi untuk usia muda yang produktif itu hal yang luar biasa dan bagus. Saya kira Muslimat punya peranan penting. Nanti itu bagian dari RTL Muslimat yang kami sudah ada nanti RTL, nanti kita akan bicara secara khusus, yaitu bagaimana pengembangan UKM, usaha kecil menengah di keluarga masyarakat situ. Nanti di PCPC Muslimat kita akan bantu. Ya, kita usahakan untuk memperkerjakan orang-orang muda yang demokrat itu, yang ahli-ahli muda itu kita lakukan. Dan kita bangun suatu sistem ekonomi. Dan kita ada lembaga perekonomian di NU, dan bekerja sama. Dan Muslimat sendiri juga punya sistem sebenarnya dengan rumah sakit itu butuh kebutuhan pokok, kebutuhan beras, apa semua itu bisa dikelola oleh Muslimat, dan Muslimat bikin suatu toko-toko di tiap-tiap rumah sakit, ada supermarket itu bisa. Dan itu nanti memperkerjakan siapa? Memperkerjakan orang-orang muda NU, yaitu ada baik Fatayatnya, bukan Ibnu, ada Ansonnya. Jadi kita bangun suatu sistem perekonomian dengan sistem digital. Jadi nanti Muslimat yang jadi distributornya, kita sudah ada. Saya kira itu nanti kita nggak usah khawatir, tapi harus betul-betul dibangun suatu manajemen yang baik. Nah, kalau itu terbangun dengan bagus, maka saya yakinnya bonus demokrasi itu tidak menjadi masalah demokrasi. Saya kira itu, terima kasih Dr. Edi. Mungkin dari Pak Teguh, monggo bersilakan. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Mohon maaf tadi teknis unmute-nya nggak jalan, Bu. Jadi untuk mempertahankan bonus demografi ini kan bonus itu apa sih? Yaitu kesejahteraan pasti ya. Jadi bukan hanya persoalan hitung-hitungan jumlah penduduk, tetapi ini kesejahteraan yang dirasakan oleh keluarga. Tapi ada persyaratan, Bu. Yang pertama tentu pendidikan. Ini harus kita pacu betul, terutama pendidikan-pendidikan yang mengarah kepada kompetensi gitu ya. Jadi pendidikan vokasional ini penting karena nanti akan memasuki dunia kerja itu. Jadi pendidikan yang ke arah pendidikan vokasional menjadi prioritas. Yang kedua, Bu, terkait dengan pemberdayaan perempuan. Jadi bonus demografi ini salah satu perempuan ini memang didorong lebih produktif ya. Produktif tidak hanya produktif bikin anak lagi maksud saya gitu ya. Bukan produktif melahirkan tapi memasuki dunia kerja. Kenapa? Dunia kerja itu keuntungannya dua. Pertama adalah bisa memantau waktunya dengan baik, dapatkan income, artinya mendapat yang nanti income ini akan menjadi saving nanti pada saat usia lanjutnya. Dan biasanya perempuan-perempuan yang bekerja itu memiliki waktu yang cukup sehingga tidak banyak melahirkan. Intinya seperti itu ya. Jadi mendorong perempuan-perempuan untuk memasuki dunia kerja. Nah, kemudian keluarga berencana. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenapa terjadi bonus demografi karena komitmen pemerintah sejak awal 1970-an, komitmen terhadap program KB-nya kuat. Jadi kalau KB-nya ini kendor, Bu, program-program yang terkait dengan SDM juga akan kendor, termasuk bonus demografi akan tidak tercapai. Jadi KB
KB ini akan komprehensif, tidak hanya mengendalikan kelahiran, tapi meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Kemudian posisi remaja juga tidak bisa diabaikan. Populasi remaja ini kan hampir 30%, 26% penduduk di Indonesia termasuk Jawa Timur usia remaja. Hanya remaja yang sehat, pendidikan yang bagus, inilah yang akan bisa menjawab apakah nanti akan tumbuh menjadi tenaga-tenaga produktif yang bagus, gitu ya, kualitas yang baik. Maka remaja harus dibekali betul dengan perencanaan keluarga yang baik, sehingga masa depannya akan tumbuh dengan baik. Yang terakhir ini terkait dengan lansia, Bu. Karena populasi lansia ini semakin banyak, naiknya nanti 15 tahun ke depan itu 3% dari populasi yang saat ini tahun 2020. Maka kalau lansia-lansia ini tidak sehat, ini akan menjadi beban penduduk usia produktif ya. Nah, kita tahu bersama bahwa kita tidak mungkinlah mendorong orang tua kita, sepuh kita untuk bekerja kembali, bukan itu maksudnya, tetapi dijaga agar penduduk-penduduk yang usia 65 tahun ini yang disebut dengan lansia ini betul-betul harus sehat. Sehingga paling tidak dengan sehat ini tidak memberikan beban tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga penduduk usia produktif. Syukur-syukur penduduk usia lansia ini ya memang harus tangguh gitu dan mandiri begitu. Jadi aspek pendidikan tadi, kemudian pemberdayaan perempuan menjadi penting, juga harus dijaga, kemudian program KB terus dikuatkan, remaja juga dipersiapkan dengan baik, dan lansia juga dipersiapkan menjadi lansia yang sehat dan mandiri. Nah, tentu dari 5 hal tadi, peran muslimat sangat strategis karena ini adalah yang berhadapan langsung dengan masyarakat di grassroots begitu. Mengingatkan kepada anggota, mengingatkan kepada masyarakat-masyarakat di luar muslimat ini untuk yaitu mengingat aspek pendidikan, keluarga berencana, kemudian pembina remaja, lansia, dan lain sebagainya. Makatan Ibu. Terima kasih Bapak. Ini kami bisa langsung share dari beberapa pertanyaan di chat. Monggo nanti Pak Teguh maupun Dr. Edi silakan monggo untuk menjawabnya. Ya Ibu, tadi ada saya baca di chat ini kaitannya dengan aplikasi yang www.siapbahagia.com. Nah, ini memang bisa membantu keluarga, tetapi apakah bisa di-share ke lingkungan pendidikan? Saya pikir bisa, Bu. Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini bisa di-share kepada siapa saja, karena bisa jadi orang mau konsultasi ini kan ya ingin dijaga kerahasiaannya dan sebagainya. Maka boleh menggunakan Android-nya masing-masing, ini tinggal masuk ke Google Chrome, kemudian ketik saja www.siapbahagia.com. Monggo, WA secara gratis, Bapak sekalian, nanti tim kami akan menjawab dengan baik. Monggo, Dok. Halo, cukup? Ya, halo? Ya, jadi tadi ada pertanyaan bagaimana masalah kedisiplinan penggunaan masker. Jadi kami Satgas PWNU tadi kan harus mendorong masyarakat NU harus disiplin, harus merubah pola hidup yang baik, ya, dan yang lain-lainnya. Khususnya protokol kesehatan, yaitu kita mewajibkan untuk setiap warga NU, ini yang ngomong bukan saya, Suryanya. Jadi semua kiai-kiai kita sekarang mau ngaji apapun pakai masker. Wajib itu, sifatnya wajib memakai masker. Kalau ada orang yang tidak menggunakan masker, maka kita tegur dengan cara yang baik bahwa dengan masker itu bisa melindungi dirinya dan masyarakat. Dan masker apa? Ya masker yang minimal yang berstandar kesehatan. Ya, ada masker kain, boleh. Masker kain biasanya teman-teman muslimat, Fataya sudah bikin. Maskernya ada 2 lapis. Di tengah-tengah lapisan itu nanti dikasih tisu apa yang dikasih minyak kayu putih apa dijual untuk memperbaiki kita. Jadi masker itu penting, masker. Ya, kemudian cuci tangan. Nanti saya mohon muslimat ini kan punya rumah sakit, punya pendidikan dan lain-lain. Dan itu harus standar di dalam pendidikan, tadi Pak Teguh ngomong, konsep untuk itu harus menerapkan
itu protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan yang lain-lainnya. Dan itu harus diwajibkan, kalau bisa harus wajib setiap tempat layanan di masjid, di sekolah, tempat kesehatan, poliklinik, semuanya harus standarnya ikuti aturan. Jadi mendisiplinkan sekarang, mendorong kepada warganya khusus muslimah dan warga NU didorong untuk itu. Jangan sampai tidak disiplin lagi. Ya, kalau ada masyarakat yang lain NU khususnya tidak menggunakan itu, ya ada sanksi sosial, bukan sanksi hukum fisik, sanksi sosial. Ya kalau orang yang seperti itu, ya nggak usah di apalah adanya ya, secara sosial itu akan hindari orang-orang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu kita perlu sanksi sosial, itu yang penting. Dan memang sekarang sudah ada perwali di Surabaya, ada pergub yang di daerah, ada sanksi, ada sampai Pak Presiden yang akan bikin perpres kaitannya peraturan itu harus ada sanksi, bahkan sanksinya bisa bentuk fisik. Nah ini harus betul-betul harus disiplin betul, harus disiplin betul. Jadi bagaimana menjaga kedisiplinan itu. Itu tadi pertanyaannya yang kaitannya dengan masker, dan pertanyaan kedua tadi kaitannya bagaimana kalau menegur, ya itu sanksinya sanksi sosial. Kalau ada aturan-aturan, ya karena ini sudah diatur aturan bupati, aturan perwali, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya kita nggak bisa membantu kalau ada orang kena sanksi, ada bentuk uang. Kalau di Jakarta itu sampai 100.000, ya itu salahnya sendiri yang melakukan itu. Kami memang mendorong kepada warga NUI harus patuh, harus disiplin, harus ikuti, karena dengan tadi yang dianyakan Mbak Ma'ruf, yaitu iman, imun, itu penting. Kalau iman itu adalah kedisiplinan, maka kedisiplinan bisa memindahkan keimunan, ketahanan tubuh. Saya kira itu dari terima kasih para narasumber. Mohon maaf sama peserta, mungkin ini dipending.